Halo, perkenalkan, nama kami Kanistia Septiasih dan Karisya Prameswari Harisman. Di sini kami akan membahas tentang komunikasi politik dan demokratisasi global. Dari pembahasan ini, kita dapat mengetahui hubungan antara komunikasi politik dan demokratisasi global. Let's check this out! Kita harus tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Oleh sebab itu kenapa saya selalu terus turun ke bawah, turun ke desa, turun ke daerah-daerah. Karena saya ingin mengecek, mengontrol langsung bahwa program-program yang kita lakukan itu berjalan di lapangan. Setuju? Oleh sebab itu, pilihlah pemimpin yang peduli dan tahu kebutuhan rakyat. Pilihlah pemimpin yang datang dari rakyat dan untuk rakyat. Pilihlah pemimpin yang selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai kepentingan yang nomor satu. Oleh sebab itu, tanggal 17 April 2019, marilah kita mengajak teman-teman kita, rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita sekampung, sedesa, untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, bondong ke TPS. Untuk Indonesia Maju, ayo kita pilih 01. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat jarinya. Rakyat Indonesia sudah tidak mau dibohongi lagi. Rakyat Indonesia sudah muak dengan korupsi, saudara-saudara sekalian. Rakyat Indonesia sudah muak dengan ketidakadilan, saudara-saudara sekalian. Rakyat Indonesia sudah tidak mau terima lagi hak-haknya diinjak-injak, saudara-saudara sekalian. Betul. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia sudah mengerti. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Saudara-saudara datang dari tempat yang jauh ke sini. Saudara-saudara ingin menyatakan bahwa saudara sudah cukup. Saudara tidak mau lagi dibohong-bohongi lagi. Rakyat Indonesia sekarang menuntut pemerintah yang punya akal sehat. Pemerintah yang bekerja untuk rakyat semuanya. Rakyat Indonesia yang saudara hari ini wakili, saya dan kami menganggap bahwa saudara-saudara adalah perwakilan dari rakyat Indonesia di tempat-tempat yang lain. Komunikasi politik digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan interaksi pada aspek atau bidang politik dalam kerangka politik pada suatu sistem politik seperti demokratisasi global. Demokratisasi adalah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta memegang kendali sistem pemerintahan. Demokratisasi global adalah proses demokrasi yang ada pada era saat ini, yaitu era globalisasi, di mana berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, teknologi transportasi, dan perdagangan dunia. Menurut Muhtadi 2008, komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi, dan terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik, yaitu pihak elit atau penguasa maupun publik atau yang dikuasai. Terdapat dua fenomena komunikasi politik. Yang pertama adalah fenomena komunikasi politik dalam sistem politik, dan yang kedua adalah fenomena komunikasi politik dalam kampanye.
Fenomena komunikasi politik dalam sistem politik adalah di mana pihak elit yang berada di ranah suprastruktur politik, yaitu eksekutif dan legislatif, memiliki fungsi untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan yang nantinya dinegosiasikan atau diperjuangkan menjadi produk kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut akan diumpan balik ke pihak publik di ranah infrastruktur politik yang terhimpun dalam kesatuan kekuatan massa seperti lembaga swadaya masyarakat, partai politik, organisasi massa, media massa, dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan. Menurut Aspinall, the political system in Indonesia is open and democratic in its basic structures and multiple actors compete to exert influence. Jadi, dalam sistem politik yang terbuka, siapapun bisa menjadi aktor politik yang berkompetisi untuk saling memperkuat pengaruh. Fenomena komunikasi politik dalam kampanye adalah di mana para elit politik yang sedang, sudah, maupun yang belum pernah eksis di ranah suprastruktur politik seperti legislatif dan eksekutif berusaha memengaruhi dan meraih dukungan dari publik dengan berbagai cara melalui strategi kampanye yang didukung serta memanfaatkan kekuatan media massa. Sebagaimana menurut LaChapelle 2005, the process of social or political communication is based on both interpersonal influence and campaign strategies as in through the mass media. Sehingga dalam proses komunikasi sosial atau komunikasi politik didasarkan atas kedua pengaruh, yaitu interpersonal dan strategi kampanye seperti yang terlihat dalam media massa. Dinamika komunikasi politik dalam kegiatan kampanye terus berlangsung dan semakin intens ketika menjelang serta melaksanakan pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah atau pilkada. Menurut McNair 2003, komunikasi politik yang ditinjau dari tujuan komunikator seperti isu-isu pentingnya pencitraan politisi yang ditampilkan dalam membentuk persepsi pemilih, dampak dari biasnya liputan media terhadap hasil pemilu, dan hubungan antara opini publik dengan upaya politisi dan organisasi media untuk membuat suatu agenda tertentu. Maka, peran media menjadi sangat penting dan strategis dalam menunjang bahkan menentukan dinamika komunikasi politik di dalam proses sistem politik yang terdapat pertarungan, kepentingan, serta kekuasaan antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Dalam demokratisasi global, komunikasi politik dianggap sangat penting untuk membangun masyarakat, di mana negara dan rakyatnya merasa memiliki hubungan atau berinteraksi, sehingga komunikasi politik menjadi suatu keharusan. Karena itu, dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, tidak bisa hanya dengan serangkaian instruksi dari elit atau kelompok penguasa kepada masyarakat, tetapi harus memberikan kesempatan untuk melakukan umpan balik dari masyarakat dan mendorong adanya partisipasi. Menurut David Easton, sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan, dan sumber-sumber menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif atau sah dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Fungsi komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam sistem politik yang demokratis dengan didukung oleh peran media massa yang menjadikan persoalan politik pada awalnya bisa saja terselubung atau tersembunyi menjadi terbuka ke publik, sehingga publik mengetahui, ikut mengkaji, dan terlibat dalam suatu persoalan atau pembahasan politik. Hal ini sebagaimana menurut Lineker 2006, demokratisasi yang mengutamakan mayoritas dalam sistem politik mengubah sifat komunikasi politik dan kegiatan politik menjadi keranah atau wilayah publik. Menurut Laut 2008, fungsi utama demokrasi adalah kontrol kekuasaan politik, pemerintah dan parlemen melalui cara politik dan hukum. Komunikasi politik yang dibangun dalam sistem politik demokratis yaitu yang pertama, adanya kontrol kekuasaan antar elit politik dan secara proaktif membuka ruang aspirasi untuk rakyat seperti membuat media pengaduan di kantor fraksi atau komisi dengan staf khusus dan waktu pengaduan yang jelas.
Kemudian, pemanfaatan media kotak pos atau melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti pengaduan lewat SMS atau email, website, dan blog dari fraksi, komisi, atau anggota legislatif. Kedua, harus secara serius menjalin komunikasi politik dari anggota legislatif ketika kegiatan reses ke daerah pemilihannya dengan melakukan penjaringan aspirasi, sosialisasi, dan pelaksanaan program pembangunan. Yang ketiga, elit politik, eksekutif, dan legislatif harus dapat memperlakukan rakyat sebagai subjek atau pelaku dengan diberikan pendidikan dan pemberdayaan politik untuk dapat berpartisipasi atau berkehendak dalam proses politik dan pembangunan. Yang keempat, fungsi komunikasi politik yang diperankan oleh kekuatan rakyat untuk aktif beraspirasi, menagih, dan mengontrol janji politik berupa program pembangunan atau kebijakan publik dari elit politik seperti eksekutif dan legislatif. Perubahan komunikasi politik dalam strategi kampanye mengalami perkembangan, khususnya dengan memanfaatkan kekuatan media seperti stiker, pamflet, spanduk, dan baliho, serta papan reklame dari ukuran kecil hingga ukuran besar yang terpasang menghiasi jalan-jalan layaknya seperti iklan komersil pada musim pesta demokrasi. Kemudian, strategi kampanye yang memanfaatkan kekuatan media massa seperti surat kabar atau koran yang banyak diakomodasi oleh surat kabar lokal dan kampanye di media massa elektronik, terutama televisi. Media massa menjadi pentas panggung politik yang penting dan strategis karena dibutuhkan dan dimanfaatkan para elit politik untuk membangun, memelihara popularitas, serta pencitraannya. Bahkan, media massa bisa dijadikan strategi politik untuk menjatuhkan pengaruh, popularitas, dan pencitraan lawan politiknya. Hal tersebut merupakan suatu strategi komunikasi melalui kampanye, sebagaimana menurut Connelly 2008, bahwa strategi kampanye merupakan komunikasi yang diarahkan oleh seseorang atau sebuah organisasi dengan dirancang untuk memengaruhi publik, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, maupun mendorong perilaku yang diinginkan. Strategi komunikasi dengan kampanye umumnya dirancang untuk merespon kebutuhan komunikasi yang dirasakan sangat penting oleh publik. Bentuk usulan komunikasi politik dalam strategi kampanye yang bisa menjadi alternatif dalam rangka mewujudkan demokratisasi yang berpihak kepada rakyat, yaitu yang pertama, elit politik yang mencalonkan diri untuk dapat duduk di legislatif seperti DPR dan DPRD dan eksekutif seperti bupati atau wali kota dan gubernur dalam melakukan strategi kampanye harus memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan ditawarkan atau dikampanyekan kepada rakyat sebagai pemilih melalui suatu penelitian atau riset. Yang kedua, elit politik, calon legislatif dan eksekutif harus berani membuat kontrak politik secara tertulis dan terbuka dengan rakyat sebagai pemilih yang disaksikan khalayak atau publik ketika masa mencalonkan atau mendapat dukungan atau dipilih. Sehingga elit politik tidak hanya memberikan janji-janji politik atau program pembangunan yang tidak konkret, serta tidak hanya memberikan materi yang dikemas dalam bentuk kegiatan bakti sosial atau sumbangan, akan tetapi jelas memegang tanggung jawab hasil dialog dan perjanjian yang disepakati bersama dengan masyarakat berupa kontrak politik. Selama ini baru ada kontrak politik pemilu damai yang diprakarsai oleh KPU yang diaklamasikan dan dipublikasikan secara terbuka. Yang ketiga, kampanye yang dilaksanakan harus lebih banyak dan mengutamakan kegiatan dialog antara masyarakat sebagai pemilih dengan calon legislatif dan calon eksekutif, sehingga elit politik bisa lebih dekat dan mengenal rakyat, banyak mendengar, belajar, serta memahami aspirasi rakyat supaya dapat merumuskan dan memformulasikan bentuk perjuangan politik atau program pembangunan untuk rakyat. Kemudian, kegiatan debat publik atau uji publik juga harus banyak dilakukan supaya rakyat sebagai pemilih bisa menilai kualitas para calon legislatif dan eksekutif yang memiliki kapasitas serta integritas yang dapat diandalkan. Komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam sistem politik yang demokratis dengan didukung oleh peran media massa yang menjadikan persoalan politik pada awalnya bisa saja terselubung atau tersembunyi menjadi terbuka ke publik sehingga publik mengetahui, ikut mengkaji, dan terlibat dalam suatu persoalan atau pembahasan politik.
Komunikasi politik juga sangat penting dan menentukan dalam kegiatan kampanye. Tahapan kampanye diawali dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan data, peta, dan konsep kampanye yang lebih realistis dan membumi. Kemudian diadakan kegiatan kampanye melalui media massa dan kampanye langsung seperti debat publik. Tahapan terakhir adalah evaluasi kampanye untuk mendapatkan hasil serta dampak kampanye dari khalayak.